Di daerah luar kota Yulan, di dalam gua biasa. Oh tidak. Salah satu klon cacingku telah ditemukan. Seorang pembudidaya di dalam gua merasakannya dan sedikit bingung. Bagaimana klon cacing saya bisa terekspos? Cacing penipu hati memiliki kemampuan kamuflase yang kuat dan dapat menyusup ke dalam jiwa praktisi. Banyak sistem pertahanan kota Yulan tidak dapat dideteksi. Secara umum, paparan satu klon tidak akan memengaruhi klon lainnya. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Sang pembudidaya berpikir, dan dia masih tetap tinggal di dalam gua. Tunggu sebentar. Seberkas cahaya darah langsung menembus formasi gua biasa di area luar kota dan juga melewati sang kultivator. Praktisi itu membuka matanya lebar-lebar, masih tidak dapat mempercayainya. Cahaya darah mengembun menjadi sosok Luo Feng, memegang larva cacing pemecah hati di tangannya. Cacing ajaib ini sangat licik. Biasanya larvanya masuk ke dalam kota, dan induk cacingnya mungkin bersembunyi di luar kota. Luo Feng mengerutkan kening. Klan cacing hati yang membingungkan, dan klan ular pemakan jiwa yang dapat menyelinap ke kota memang merupakan klan yang paling ditakuti oleh para praktisi. Adapun, klan pengembara alam void, kemunculan mereka di seluruh alam suci 9 sungai sangat sedikit dan bahaya yang mereka timbulkan dapat diabaikan. Ledakan. Klon Luo Feng, menggunakan mata bionik kehancuran, mengikuti garis sebab akibat dan memburu klon cacing yang membingungkan. Tidak baik. Praktisi dapat melacak banyak inkarnasi saya. Saat klon-klon itu ditangkap satu demi satu, klon-klon lainnya juga panik. Cacing penghancur pikiran hanya dapat terbagi menjadi 19 subcacing secara total, dan setiap kematian subcacing adalah kerugian besar. Keluar dari kota. Selama pertemuan para praktisi, dua praktisi saling bertukar pandang dan berdiri untuk pergi tanpa ragu-ragu. Kakak Saik, mengapa kalian berdua pergi begitu cepat? Praktisi lain di pertemuan itu juga bertanya. Ini mendesak. Kedua praktisi itu menjawab dengan santai dan hendak pergi. Tiba-tiba, seberkas darah langsung menembus gerbang formasi, melesat melewati dua praktisi yang hendak pergi, dan dua praktisi itu pun terjatuh tak berdaya. Cahaya darah mengembun ke dalam sosok Luo Feng. Para praktisi yang berkumpul di dekatnya juga melihat cacing pembingung hati dan kemunculan Luo Feng. Saudara 11 dan dua orang lainnya benar-benar dikendalikan oleh cacing hati? Orang-orang yang kebingungan itu mungkin sedang menargetkan kita dan mencoba mengendalikan kita. Kelompok praktisi ini ketakutan. Xie Luo Feng, senior. Praktisi yang hadir sebagian besar berada pada tahap pencerahan awal Kaisar Ilahi, dan semuanya memiliki informasi tentang Luo Feng. Mengetahui bahwa dialah yang menghancurkan para tetua Tianhe dan mengabaikan keberadaan kuat sarang serangga. Senior Luo Feng, aku Nan Feng Yu. Seorang wanita berkata, terima kasih, Senior Luo Feng, karena telah menyelamatkan hidupku. Luo Feng memperhatikan wanita itu. Dia adalah salah satu anggota resmi yang bertanggung jawab atas penjualan di Danlou, jadi tentu saja dia telah melihatnya beberapa kali. Luo Feng mengangguk sedikit. Nan Feng Yu sangat bersemangat. Suara mendesing. Luo Feng langsung berubah menjadi kilatan darah dan menghilang. Cacing hati yang membingungkan itu menyelinap ke kota Yulan. Sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Senior Luo Feng berhasil memburu cacing hati yang membingungkan ini. Praktisi yang hadir agak terkejut. Mereka lemah dan tidak dapat mendeteksi jejak cacing pembingung jantung bahkan ketika mereka berhadapan langsung. Menghadapi cacing yang membingungkan pikiran, mereka hanya bisa menahan kemampuan bawaan rahasia, membingungkan pikiran. Inilah salah satu alasan mengapa praktisi sangat mementingkan kemauan spiritual. Semakin kuat kemauan pikiran, semakin besar pula harapan untuk melawan kebingungan pikiran. Di dalam gua biasa di area luar kota, praktisi kurus itu duduk bersila. Apa yang sedang terjadi? Praktisi kurus terhubung dengan teman-temannya satu demi satu melalui pikirannya. Kami adalah 25 cabang klan cacing pengacau hati di alam suci 9 sungai. Kami berkumpul di kota Yulan kali ini. Kami tidak boleh melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin anggota biasa klan cacing pengacau hati melancarkan serangan? Dari cabang mana anggota yang melancarkan serangan itu berasal? Itu dari cabang saya. Sebuah suara menjawab, menurut perintah raja, hal-hal berikut harus dirahasiakan. Kali ini aku membawa orang-orangku ke kota Yulan, dan hanya membatasi kelompok etnis inti yang berada di bawah komandoku.
Sedangkan untuk kelompok etnis menengah dan bawah, aku hanya meminta mereka untuk menahan diri, dan tidak memberi mereka terlalu banyak instruksi. Jiu Yu. Semakin dekat dengan momen kritis, semakin kita harus bersembunyi dan tidak menyerang lagi. Serangan sesekali oleh anggota tingkat rendah dan menengah adalah hal yang biasa bagi setiap kota kultivator. Jika ada periode waktu tertentu, akan aneh jika seluruh kota tidak diserang oleh penyergapan. Pemimpin 9 ikan menjawab, hanya itu. Praktisi kurus itu mentransmisikan lewat telepati. Semua orang harus ingat, jika anggota biasa terekspos, biarkan mereka mati. Jangan selamatkan rekan-rekanmu, agar tidak terekspos lebih banyak lagi. Jernih. Kami mengerti. Urusan raja adalah yang paling penting. Para pemimpin menanggapi satu persatu. Bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah biasanya hidup di alam suci Jiuhe. Karena mereka ingin memburu para praktisi, mereka telah membentuk 35 cabang besar berdasarkan lokasi 35 kota di alam suci Jiuhe. Sudah ada sekelompok cacing hati di sekitar kota Yulan. Cabang yang berbeda, berjauhan satu sama lain, jarang bersentuhan. Namun kali ini, atas panggilan sang raja, seluruh 35 cabang klan cacing penyihir hati di alam suci 9 sungai menanggapi panggilan tersebut. Setidaknya lebih dari separuh pasukan inti masing-masing cabang datang dan diam-diam berkumpul di kota Yulan. Sang kultivator kurus menatap ke arah kultivator tua yang berjalan tak jauh darinya. Saya mendapat berita bahwa salah satu anggota klan cacing bingung telah mengambil tindakan, sang kultivator tua bertanya-tanya. Kelas bawahlah yang bertindak sendiri. Sang pembudidaya kurus mentransmisikan pikirannya. Semakin dekat kita dengan saat terakhir, semakin sedikit ruang untuk kecerobohan yang bisa kita tanggung. Kali ini, klan ular pemakan jiwa dari seluruh alam suci Jiuhe kita telah mengerahkan lebih dari setengah kekuatannya. Dan semua raja juga siap untuk bersatu secara internal dan eksternal dengan segala cara, hanya untuk menghancurkan kota Yulan sepenuhnya. Praktisi tua berkomunikasi melalui telepati. Dengan harga yang harus dibayar sebesar itu, tidak ada kecelakaan yang boleh dibiarkan. Ini hanya penyerbuan tingkat rendah, masalah kecil, tidak perlu disebutkan. Kadang-kadang ada beberapa penyerbuan tersembunyi, ini adalah norma di kota Yulan. Praktisi kurus juga menggunakan alasan ini. Jika kita tidak membunuhnya tepat waktu, 3 penguasa istana kota Yulan akan curiga. Baiklah. Ngomong-ngomong, kapan raja akan datang? Dokter tua itu bertanya. Anda hanya perlu siap beraksi kapan saja, kata praktisi kurus. Praktisi tua itu berhenti bertanya. Seorang kultivator berjubah merah berdiri di sana, menyaksikan seberkas cahaya darah dari langit menyerang gua tersebut, lalu seberkas cahaya darah itu melesat dan pergi. Kedua belah pihak saling berhubungan erat, dan Luo Feng tidak menyadari adanya masalah dengan praktisi berjubah merah itu. Menurut informasi, kultivator ini adalah Luo Feng. Kultivator berjubah merah itu menatapnya, sepertinya kekuatannya seharusnya berada di peringkat 20 teratas di kota Yulan. Namun, hanya ada satu orang yang layak diperhatikan di seluruh kota Yulan, Master Istana Wei Yang. Sang pembudidaya berjubah merah memandang jauh ke arah inti kota. Luka-luka penguasa istana Yuan Xiang semakin parah. Aku khawatir dia tidak berani mengambil tindakan lagi. Penguasa Gai Tao mengabdikan diri untuk memurnikan senjata dan sangat egois. Menghadapi pengepungan berskala besar, dia mungkin akan memilih melarikan diri pada kesempatan pertama. Kultivator berjubah merah itu berpikir, meskipun kepala istana Wei yang juga egois dan kejam, dia telah menghabiskan terlalu banyak upaya di kota Yulan dan telah menganggap kota Yulan sebagai wilayahnya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Target pertamaku adalah kepala istana Wei Yang. Singkirkan dia dulu. Begitu kepala istana Wei Yang meninggal, langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Sang kultivator berjubah merah berjalan santai. Di antara banyak sekali pembudidaya di kota Yulan, dia sama sekali tidak mencolok. Luo Feng berdiri tinggi di langit, klon-klonnya menyatu ke dalam tubuhnya. Aku telah membunuh total 15 klon cacing pengendali jantung. Luo Feng berpikir, 15 klon cacing hati ini semuanya adalah klon sub-cacing. Mereka seharusnya milik 2 cacing hati yang berbeda. Membunuh klon-klon ini juga akan merusak vitalitas kedua cacing jantung. Luo Feng juga pusing menghadapi begitu banyak klon. Sama seperti yang kuat di dunia sumber, sulit untuk membunuh mereka sepenuhnya. Sekarang Luo Feng juga menghadapi masalah serupa. Berdengong. Berdengong. Tiba-tiba, gelombang turun, menutupi area tempat Luo Feng menyerang sebelumnya.
Tim patroli dari kota Yulan juga tiba dan mulai dengan cepat menangkap sejumlah besar praktisi. Menurut peraturan kota Yulan, makhluk Hunyuan tingkat rendah mengintai untuk menyerang dan membunuh. 1000 gua di sekitar tempat tinggal yang mengintai perlu disaring dengan cermat untuk mencegah makhluk Hunyuan tingkat rendah merasuki mereka. Menurut peraturan kota Yulan, selama periode ketika makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah bersembunyi, semua praktisi yang mengenal mereka juga perlu disaring dengan cermat. Semua praktisi harus bekerja sama dalam pemeriksaan. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Para praktisi di setiap daerah sedikit bingung, tetapi setelah mendengar pengumuman tim patroli, mereka semua bekerja sama dengan patuh. Ketika kehidupan Hunyuan tingkat rendah mengintai, Anda mengenalinya, jadi silakan bekerja sama dalam penyaringan. Tim patroli mulai menangkap praktisi satu persatu. Para praktisi ini sedikit bingung tetapi tidak berani untuk tidak patuh. Penangkapan di mana-mana. Luo Feng menyaksikan semua ini dari jauh. Mengerikan. Dia bilang akan bekerja sama dalam pemeriksaan itu, tetapi jika dia tidak patuh membayar sejumlah besar kristal Hunyuan, dia mungkin tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Siapa yang membiarkan mereka bersentuhan dengan kehidupan chaotic origin tingkat rendah yang laten? Jika mereka bersentuhan, mereka akan terkikis. Banyak praktisi berdiskusi dengan tenang. Ini juga merupakan norma di kota Yulan. Setiap kali serangan pengintai ditemukan, penyaringan ini akan dilakukan. Anggota yang disaring, bahkan jika mereka tidak dikontrol, akan dieksploitasi di berbagai tingkatan. Tiba-tiba, sebuah tim patroli datang menghampiri Luo Feng, dan kapten tim patroli itu berkata dengan hormat, "Terima kasih, Kaisar Dewa Luo Feng, karena telah menemukan 15 klon cacing hati yang membingungkan dan menyelamatkan lebih banyak praktisi." Luo Feng menyaksikan semua ini. Senior Luo Feng. Seorang kultivator wanita yang tertangkap di kejauhan melihat Luo Feng dan berteriak tergesa-gesa. Kultivator perempuan adalah Nan Fengyu. "Kaisar Dewa Luo Feng, kau mengenalnya?" kata Chang Feng dari tim patroli. Luo Feng mengangguk. "Dia adalah anggota gedung danku, aku bisa memastikan dia tidak kerasukan." Kaisar Shen Luo Feng telah memastikannya, maka tidak ada masalah. Biarkan dia pergi. Setelah pemimpin tim patroli Chang memberi perintah, Nan Fengyu dibebaskan. "Terima kasih, Senior Luo Feng." Nan Fengyu datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Luo Feng mengangguk, tetapi suasana hatinya sedang tidak baik. Dia jelas sedang memburu makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah, cacing jantung yang membingungkan, tetapi sekarang puluhan ribu praktisi telah terlibat dan sedang disaring dan dieksploitasi. Tidak mudah bagi praktisi biasa untuk mendapatkan beberapa kristal Hunyuan. Tuan Istana Yuan Xiang. Luo Feng segera mengirim pesan kepada penguasa Istana Yuan Xiang. "Hahaha, Luo Feng. Bagaimana kau menemukan klan serangga pengacau hati? Kau bahkan menemukan 15 klon?" Tuan Istana Yuan Xiang menjawab, cukup terkejut. Luo Feng tidak menyembunyikannya dan menyampaikan, "Saya baru-baru ini membuat terobosan dalam salah satu metode pengamatan rahasia saya. Saya dapat mengamati jiwa praktisi dan menentukan apakah jiwa praktisi sedang dikendalikan. Anda dapat melihatnya sekilas?" Penguasa Istana Yuan Xiang terkejut sekaligus gembira. Bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang bersembunyi di kota-kota merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh 35 kota di alam suci Jiuhe, dan sebagian besar kota tidak dapat mendeteksinya. Kita hanya dapat membuat keputusan berdasarkan petunjuk dan menyimpulkan kebenaran. Jika seorang kultivator berada di luar dan tidak ada formasi yang melindungi mereka, saya dapat melihat lebih dari 90% dari mereka. Namun, jika ada metode rahasia yang kuat untuk melindungi mereka, atau harta rahasia yang kuat untuk melindungi mereka, saya perlu memeriksanya satu lawan satu dengan saksama dari jarak dekat. Jika kultivator itu bersembunyi di dalam gua, aku tidak akan bisa melihatnya dengan jelas karena formasi gua tersebut." Luo Feng menjawab. Mata bionik kehancurannya, bagaimanapun juga, adalah metode rahasia palsu, dan kemampuan observasinya masih memiliki banyak keterbatasan. Itu sudah sangat kuat. Penguasa Istana Yuan Xiang sangat gembira. Bahkan di Dark Saint Realm, hanya sedikit orang kuat yang bisa mengetahui apakah jiwa sedang dikendalikan dalam sekejap. Aku tidak punya metode pengamatan seperti ini di masa kejayaanku. Di seluruh alam suci 9 sungai, mungkin hanya ada 1 atau 2 orang yang dapat menandingi keterampilanmu. Penguasa Istana Yuan Xiang sangat gembira. Denganmu di sini, kota Yulan akan jauh lebih aman di masa depan. Dengan pria sekuat itu yang menjaga kota,
kesulitan menyerang dan membunuh makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah akan meningkat drastis. Ketika bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah menyelinap masuk, mereka perlu melancarkan serangan dalam waktu singkat. Jika mereka mengintai terlalu lama, mereka akan mudah ditemukan. Luo Feng, aku harap kamu dapat membantuku mencari ke seluruh kota dengan teliti, kata penguasa istana Yuanxiang. Periksa dulu orang awamnya, baru aku beritahu seluruh kota untuk menutup semua formasi gua secara berkelompok. Kalian bisa memeriksa satu persatu. Gua tersebut disewa, jadi kota Yulan secara alami dapat mengendalikan pembentukan gua. Tentu saja, jika kultivator memasang formasi sendiri, kota Yulan tidak dapat membatalkannya, jadi kultivator perlu menutupnya sendiri. Semua gua di kota akan ditutup secara bertahap dan dilakukan secara seragam. Saya yakin tidak ada seorang pun di kota ini yang berani menolak. Saya yakin ada beberapa bentuk kehidupan chaotic origin tingkat rendah yang bersembunyi di kota ini, tetapi hanya sedikit jejak yang dapat ditemukan. Penguasa istana Yuanxiang sangat khawatir, akan jauh lebih aman jika kita melindungi seluruh kota. Itu tidak benar. Luo Feng mengirim pesan ke seluruh kota, jika aku bertanggung jawab atas penyaringan di seluruh kota, aku butuh posisi, pemimpin istana patroli langit kota Yulan. Panglima Istana Suntian, penguasa Istana Yuanxiang, ragu-ragu. Istana Suntian adalah kamp militer semua tim patroli dan penjaga di kota. Istana Suntian terdiri dari satu pemimpin resmi dan dua wakil pemimpin. Satu-satunya pemimpin resmi sekarang adalah pemilik gedung Wanying. Misalnya, puluhan ribu praktisi yang ditangkap kali ini harus disaring satu persatu untuk memastikan mereka tidak kerasukan. Pemilik gedung Wanying secara pribadi menyaringnya. Pemilik gedung Wanying memiliki kemampuan psikis yang sangat kuat. Dia dapat mendeteksi setiap orang yang kerasukan dalam jarak dekat. Komandan Istana Suntian terutama bertanggung jawab untuk menyaring potensi bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Luo Feng mengirim pesan, karena kamu membiarkanku melakukan ini, dan aku mungkin perlu terus melakukan ini di masa depan, tentu saja harus ada posisi yang sesuai. Penguasa Istana Yuanxiang juga mengerti. Meminta Luo Weifeng untuk menggeledah seluruh kota jelas bukan hal yang hanya dilakukan satu kali, melainkan pemeriksaan rutin setiap beberapa waktu. Baiklah, kata penguasa istana Yuanxiang, jabatan pemimpin istana Suntian sekarang diserahkan kepadamu. Kamu bisa pergi ke istana Suntian dan menyerahkannya kepada penguasa gedung Wanying sekarang. Luo Feng mengangguk sedikit. Setiap kali bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah ditemukan, praktisi terkait akan ditangkap untuk disaring, dengan jumlah praktisi yang ditangkap berkisar antara ribuan hingga puluhan ribu. Meskipun mereka dapat keluar dengan selamat setelah ditangkap secara berkelompok, harta benda mereka semuanya terkuras habis. Eksploitasi semacam ini bahkan lebih kejam daripada pencurian dan perampokan yang dilakukan oleh tiga kekuatan perampok besar. Kepala Istana Wei yang tidak layak mengelola kota Yulan. Luo Feng tidak memiliki keunggulan dalam kekuatan sekarang. Keduanya berada pada level yang sama. Ketika dao kehidupan dan kematian ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatannya akan menjadi yang terbaik di kota. Pada saat itu, akan jauh lebih mudah untuk melakukan segala sesuatunya. Luo Feng berbalik dan terbang menuju Istana Suntian, inti kota Yulan. Penguasa Istana Yuanxiang duduk di dalam gua, napasnya agak lemah. Wei Yang. Gai Tao. Penguasa Istana Yuanxiang langsung menghubungi kedua temannya. Panggilan. Panggilan. Dua hantu muncul di samping. Mereka adalah hantu dari Kepala Istana Wei Yang dan Kepala Istana Gai Tao. Saudara Yuanxiang, kata Kepala Istana Wei Yang sopan sambil tersenyum. Di masa kejayaan Abyss Elephant Palace Master, dia merupakan eksistensi yang menguasai dua dao setengah tingkat Purgenchi, dan dia juga punya pengaruh besar di Dark Saint Realm. Banyak teman dari Abyss Elephant Palace Master yang levelnya sama, dan jaringan hubungan mereka bisa dibayangkan. Selama Kepala Istana Yuanxiang belum meninggal, Kepala Istana Wei Yang harus memberinya muka. Mengapa Saudara Yuanxiang tiba-tiba datang kepada kita? Kepala Istana Gai Tao juga bertanya. Saya telah memutuskan untuk memberikan posisi pemimpin Istana Suntian kepada Luo Feng, kata penguasa Istana Yuanxiang. Oh. Master Istana Gai Tao tersenyum tipis. Saya mendengar bahwa baru-baru ini ada seorang pria kuat bernama Luo Feng yang muncul di kota Yulan kita. Tidak. Kepala Istana Wei yang menghentikannya. Jabatan Komandan Istana Suntian sangat penting, melibatkan keselamatan seluruh kota.
dan juga perlu untuk menyaring apakah para praktisi kerasukan. Sangat sulit untuk menyaring dan memastikannya. Wanying selalu melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Tapi Luo Feng bisa melakukannya lebih baik. Penguasa istana Yuanxiang berkata, dia menangkap 15 klon cacing pengacau hati berturut-turut hari ini karena dia memiliki metode rahasia yang memungkinkannya menentukan apakah seorang praktisi kerasukan hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Bagaimana mungkin? Kepala Istana Wei Yang dan Kepala Istana Gai Tao sama-sama sedikit terkejut. Metode rahasia pengamatan yang sangat kuat. Dia memiliki metode rahasia seperti itu, seharusnya tidak memakan waktu lebih dari sehari baginya untuk melihat seluruh kota. Kepala Istana Wei Yang mengerutkan kening, mengapa membiarkan dia menjadi pemimpin Istana Suntian? Penguasa Istana Yuanxiang tertawa dan berkata, tetapi dia berkata bahwa dia akan bekerja keras, dan dia hanya punya satu permintaan, yaitu menjadi pemimpin Istana Suntian. Terlalu serakah? Kepala Istana Wei Yang marah. Pengintai sering ditemukan di kota Yulan. Setelah menyaringnya berulang kali, pendapatan yang terkumpul sungguh mengerikan. Meskipun pemilik gedung Wanying yang bertanggung jawab, bagian terbesar pendapatan diberikan kepada penguasa Istana Wei Yang. Posisi ini diambil oleh Luo Feng, dan penguasa Istana Wei Yang kehilangan sumber pendapatan tetap. Jika dia bilang dia pandai mengamati, maka dia pasti pandai dalam hal itu, balas Kepala Istana Wei Yang. Dia hanya menemukan 15 klon cacing pembengkok hati, jadi mungkin ada beberapa alasan khusus. Keamanan kota Yulan adalah hal yang paling penting, kata penguasa Istana Yuanxiang. Dia punya kemampuan lebih baik dalam observasi dan seleksi, jadi biarkan dia mengambil posisi pemimpin dulu. Kalau dia cuma pamer, kita bisa copot dia dari posisi pemimpin. Saya tidak keberatan, kata penguasa Istana Gai Tao. Hanya itu saja, kata Tuan Istana Yuanxiang. Kepala Istana Wei Yang merasa sedih setelah mendengar ini. Meskipun penguasa Istana Yuanxiang tidak berjuang untuk kekuasaan, jika dia benar-benar ingin membuat keputusan, dia tidak dapat dihentikan. Bagaimanapun, penguasa Istana Yuanxiang adalah pembangun kota dan orang yang memiliki wewenang tertinggi. Kepala Istana Wei Yang duduk di ruangan yang tenang dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia telah mengantisipasi bahwa Luo Feng mungkin menimbulkan ancaman tertentu. Dia bahkan berpikir bahwa mungkin akan ada Hallmaster keempat, Hallmaster Luo Feng, di masa depan. Namun ancaman itu datang terlalu cepat. Sudah berapa lama dia berada di kota Yulan dan sudah menduduki posisi pemimpin Istana Suntian? Kepala Istana Wei Yang sangat tidak senang. Kebanyakan tetua hanya menduduki jabatan sesepuh, bertanggung jawab atas sistem pertahanan diri, dan mendapat pembagian penghasilan tetap, itu saja. Pemimpin Istana Suntian adalah posisi yang benar-benar membawa manfaat besar. Sebelumnya, penguasa Istana Yuanxiang tidak memperjuangkannya, dan memberikannya kepada penguasa Istana Wei Yang dan fraksinya. Kepala Istana Wei Yang, Wanying, mengirim pesan langsung. Kepala Istana. Seorang pria parubaya muncul di sampingnya. Jabatanmu sebagai pemimpin Istana Suntian telah dirampas, kata Kepala Istana Wei Yang. Apa? Pemilik gedung Wanying terkejut. Pendapatan dari posisi ini terlalu tinggi. Siapapun yang ditangkap dan dikirim ke Istana Suntian harus memeras uang sebanyak-banyaknya agar bisa keluar hidup-hidup. Itu sudah diputuskan oleh Kepala Istana Yuanxiang, dan aku tidak bisa menghentikannya. Kepala Istana Wei yang menggelengkan kepalanya. Siapa komandan baru? Tanya pemilik gedung Wanying. Yang bernama Luo Feng, kata Kepala Istana Wei Yang. Itu dia. Pemilik gedung Wanying mengerutkan kening. Ketika dia mengalahkan sarang serangga sebelumnya, aku tahu bahwa Luo Feng tidak puas dengan yang biasa-biasa saja. Aku tidak menyangka bahwa dia akan mengambil posisiku sebagai pemimpin Istana Suntian hanya dengan satu gerakan. Kepala Istana, kami biarkan saja dia mengambilnya seperti ini. Aku tidak bisa membujuk penguasa Istana Yuanxiang. Tuan Wei Yang berkata, silakan undang Luo Feng ke guaku. Aku akan menemuinya secara langsung. Jika dia secara sukarela melepaskan jabatan pemimpin, Istana Tuan Yuanxiang tidak akan bisa berkata apa-apa. Oke. Pemilik gedung Wanying mengangguk. Dengan pendapatan yang begitu besar dan terus-menerus, penguasa Istana Wei Yang dan pemilik gedung Wanying tidak mau menyerah. Kota Yulan, area inti Istana Suntian. Ini adalah barak bagi sejumlah besar tim patroli dan penjaga, dan disinilah para tahanan ditahan. Panggilan. Panggilan. Tim patroli mengawal sejumlah besar praktisi ke Istana Suntian.
Inilah para praktisi yang diduga melakukan kontak dengan para pengintai itu. Para praktisi semuanya tidak berdaya dan mereka tidak punya cara untuk mengatasinya. Saya hanya bisa menyalahkan nasib buruk saya. Begitu aku memasuki istana Sun Tian ini, aku takut aku akan dieksploitasi. Para praktisi ini sangat tidak berdaya karena mereka digiring satu persatu dan dipenjarakan secara terpisah. Luo Feng juga terbang pada saat ini dan mendekati istana Sun Tian. Kakak Luo Feng. Seorang pria parubaya datang bersama sekelompok anak buahnya. Pria parubaya adalah gambaran paling umum dari pemilik gedung Wanning. Merana. Luo Feng menatapnya. Dia merasa jijik terhadap pemilik gedung Wanning. Orang-orang ini semua adalah sampah di antara para praktisi. Dengan temperamen Luo Feng, dia harus membunuh mereka semua. Saya telah menerima perintah untuk menyerahkan posisi itu kepada saudara Luo Feng. Pemilik gedung Wanning memperhatikan bahwa sikap Luo Feng tidak ramah, tetapi dia tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, jabatan pemimpin istana Sun Tian sangatlah penting. Kakak Luo Feng harus meluangkan lebih banyak waktu untuk hal ini di masa depan. Aku tahu. Luo Feng membalas. Ada satu hal penting lagi. Pemilik gedung Wanning berkata sambil tersenyum, Kepala Istana Wei Yang meminta saya untuk mengundang saudara Luo Feng ke gua untuk mengobrol, kalau tidak, sebaiknya kita pergi ke sana sekarang. Kepala Istana Wei Yang mengundangku. Hati Luo Feng tergerak. Pemimpin Istana Sun Tian seharusnya berasal dari faksi Master Istana Wei Yang. Dia adalah sepotong daging yang sangat dihargai oleh Kepala Istana Wei Yang. Kepala Istana Wei Yang tidak bersedia membawanya pergi. Di mata mereka, daging ada di tangan mereka, tetapi Luo Feng tidak pernah berpikir untuk menggunakan ini untuk mengeksploitasi puluhan ribu praktisi. Saya baru saja menjabat hari ini dan saya sangat sibuk. Masih ada puluhan ribu praktisi yang perlu diperiksa. Luo Feng berkata, aku akan mengunjungi penguasa Istana Wei Yang setelah menyelesaikan pekerjaanku. Luo Feng. Pemilik gedung Wanning melintas dan berdiri di depan Luo Feng. Kamu harus membiarkan Master Istana Wei Yang menunggumu. Jangan halangi jalan. Tatapan mata Luo Feng berubah dingin. Ini adalah Istana Sun Tian. Jika kau ingin bertarung denganku, Komandan Istana Sun Tian, di Istana Sun Tian. Tim patroli agak bingung, tetapi apapun yang terjadi, mereka pasti akan berdiri di pihak pemimpin baru. Oke, bagus sekali. Pemilik gedung Wanning tersenyum dan berkata, saya akan memberitahu Master Istana Wei Yang semua yang Anda katakan. Setelah mengatakan ini, sosok pemilik menara Wanning menghilang tanpa jejak. Luo Feng mencibir dan terbang menuju gerbang utama Istana Sun Tian. Para penjaga di gerbang utama Istana Sun Tian telah menunggu lama. Ketika Luo Feng mendekat, mereka semua memberi hormat dengan hormat, Komandan.